Pada video kali ini kami berdua akan mempresentasikan hasil dari laporan observasi kami yang berjudul Rekonstruksi Filsafat Pendidikan dari Kehidupan Nyata dengan saya Karin Dara Sandi dengan NIM 24003025 dengan saya Karima dengan NIM 24003024. Pada bab 1 ada yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan dijelaskan bahwa filsafat pendidikan tidak hanya dapat dipahami melalui teori, tetapi harus dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, kami melakukan observasi serta wawancara dengan tokoh pendidikan untuk melihat bagaimana hakikat manusia, tujuan pendidikan, nilai moral, serta Pancasila diterapkan dalam praktik pendidikan. Di sini kami membahas mengenai ada rumusan masalah, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana realita pendidikan di lapangan, bagaimana pandangan tokoh pendidikan mengenai hakikat manusia, selanjutnya tujuan pendidikan dan nilai moral, bagaimana hasil tersebut dikaitkan dengan teori filsafat, dan bagaimana siswa merumuskan filsafat pendidikan pribadinya. Nah, adanya tujuan laporan ini yaitu untuk menggali realitas pendidikan melalui observasi, memperoleh pandangan langsung dari seorang pendidik, menganalisis secara filosofis, dan menghasilkan filsafat pendidikan pribadi sebagai landasan pemikiran di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bab 2 yaitu data lapangan. Pada bab ini jelaskan data pelaksanaan observasi yang kami wawancara yaitu adalah Ibu Seri Nur Nela Devi SPD lahir pada tanggal 3 Januari 1986 yang mengajar di SD Negeri 9 Kutu Luar Kota Padang. Wawancara dilakukan pada hari Minggu 7 Desember 2025 di RT 01 RW 02 Kutu Luar. Isi wawancara mencakup 5 tema besar, yaitu yang pertama, hakikat manusia. Menurut Ibu Seri Nur, manusia sejak lahir belum mengetahui apa-apa, sehingga pendidikan menjadi wadah penting untuk mengenal dunia. Setiap anak memiliki potensi dasar seperti rasa ingin tahu, kemampuan belajar, kemampuan berbicara, serta dorongan berinteraksi. Namun, potensi itu tidak akan berkembang tanpa arahan lingkungan, khususnya keluarga, sangat menentukan perkembangan karakter anak. Nah, yang kedua itu tujuan pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah menjadikan anak lebih cerdas, mampu berpikir kritis, kreatif, logis, serta tidak mudah menyerah. Ibu Seri Nur menilai bahwa tujuan pendidikan nasional yang menekankan kecerdasan dan akhlak mulia masih sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pendidikan juga harus mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip hidup sebagai pendidik. Menurut ibu tersebut, prinsip yang dipegangnya adalah mengutamakan anak di atas segalanya. Ketika ada kurikulum yang kurang sesuai, dia melakukan penyesuaian agar pembelajaran tetap relevan. Beliau menekankan bahwa guru harus mau mengikuti perkembangan zaman dan terus belajar agar tidak tertinggal. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada nilai moral. Nilai moral dipahami sebagai perilaku dan sikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai moral yang penting saat ini adalah pengendalian perilaku, pengambilan tontonan, dan pengambilan tindakan, strategi, dan penanaman nilai moral dilakukan melalui pembiasaan, ketegasan, dan pemberian contoh. Tantangan terbesarnya adalah kurangnya dukungan dari keluarga. Selanjutnya yang terakhir ada penerapan Pancasila. Pancasila dianggap sebagai dasar penting dalam pendidikan karena penerapannya terlihat melalui kegiatan sehari-hari seperti kerjasama, saling menghargai, berdoa sebelum belajar, dan menjaga kebersihan kelas. Guru berperan sebagai teladan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, pada bab selanjutnya yaitu bab 3, analisis filosofis. Pada bab ini menceritakan hasil dari wawancara teori filsafat pendidikan. Menurut pandangan dari Ibu Devi tentang potensi dasar manusia yang mencerminkan humanisme dan konstruktivisme, karena dia memandang anak sebagai individu aktif yang memiliki kodrat untuk berkembang sejalan dengan gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Penekanan beliau tentang pendidikan harus relevan dengan perubahan yang menunjukkan pengaruh zaman atau yang biasa disebut pragmatisme, terutama pemikiran dari John Dewey yang menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Cara beliau memposisikan guru sebagai pembimbing yang fleksibel, adaptif, mencerminkan pandangan eksistensialisme dan humanisme, di mana hal ini dipelopori oleh dasar pemikiran dari Paulo Freire. Sementara itu, penanaman moral melalui pembiasaan mencerminkan unsur realisme yang memandang nilai-nilai moral yang dibangun melalui
dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pada bagian bab 4, yaitu filsafat pendidikan pribadi. Pada bab ini, penulis merangkumkan pemahaman pribadi setelah melakukan observasi dan wawancara. Penulis memandang bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi bawaan sejak lahir. Namun, potensi itu hanya berkembang jika diberikan arahan, bimbingan, dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, pendidikan dipahami sebagai proses memanusiakan manusia, bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membentuk karakter, cara berpikir, dan kepribadian. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses yang menyeluruh yang meliputi perkembangan kecerdasan, karakter, serta moral dari peserta didik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi dasar yang perlu diarahkan oleh guru serta lingkungan yang mendukung. Guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga pembimbing dan teladan. Keberhasilan pembentukan karakter sangat dipengaruhi oleh kerjasama antara sekolah dan keluarga. Nilai-nilai Pancasila terbukti dapat diterapkan melalui kebiasaan sederhana seperti bekerja sama, bersikap sopan, dan menghargai teman. Secara umum, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang humanis, relevan dengan perkembangan zaman, dan tetap melekat pada nilai-nilai moral serta budaya bangsa. Dengan demikian, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan siap menghadapi perubahan. Sekian penjelasan dari presentasi video kami. Sampai jumpa di lain